Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita sudah tiba di seri cinta ke-30 di IG Live saya Brenda.ie Mekre. Dan malam ini kita akan ngobrol bersama dengan Sis Giovanni. Jadi setiap Senin malam, malam Sis Monita Brojoko yang sudah bergabung. Jadi malam ini kita akan ngobrol setiap malam Senin malam itu saya ngobrol dengan para Twimers Asmen yang berbeda karena setiap Asmen kami ini mempunyai cerita-cerita seru yang tentunya menarik untuk diinformasikan kepada banyak orang supaya memberikan inspirasi. Karena memang cinta ini seri cinta ini adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik. Jadi kita menunggu Sis Giovanni yang malam ini akan bergabung dari Medan Lang ya. Jadi yang di sini yang ada orang dari Medan jadi bisa kenal juga. Ternyata ada loh Asmen kami yang bermukim di domisili di Medan. Dan ini membawa diversity untuk semua para asmen karena ada yang di Bali, nanti minggu depan kita akan ngobrol sama Sisyani, kemudian nanti ada yang dari Batam, Singapura, ada yang dari Jakarta tentunya dan sangat beragam. Jadi kita akan ngobrol. Saya masih menunggu Sis Gio bergabung sehingga nanti kita bisa sama-sama ngobrol. Nanti selama Bro dan Sis ada yang mau ditanya boleh diketikkan di yang ada tanda tanya supaya bisa dijawab ya. Nanti pada saat Sis Gio sudah, nah ini Sis Giovanni sudah gabung. Jadi saya mau undang happy birthday lagi. Ini Sis Gio bergabung, Sis Gio dari Medan, supaya para orang-orang yang mendengarkan seri cinta ini mengenal para asmen dari Twim. Jadi tidak hanya Sis Brenda doang, banyak sekali Twimers di dalam sini yang membantu untuk mengajar, dan ini sudah berjalan dengan cukup bagus. Silakan di join Sis Sis Gio. Sudah saya invite, tinggal diklik aja untuk gabung. Sis Giovanni ini adalah lulusan manajemen perkantoran dari Universitas Harapan Medan. Sekarang ini beliau bekerja di perusahaan eksportir bagian dokumentasi yang pekerjaannya sangat sibuk ya, dan beliau ini juga mengajarkan online dan pernah belajar online sama saya dulu waktu saya baru-baru mengajar online. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Sis Gio supaya Sis Gio ini bisa menceritakan pengalamannya. Karena pengalaman setiap asmen itu unik. Ya, oke. Silakan Sis Gio. Tinggal diklik aja. Sis Gio tinggal diklik aja supaya nanti pada saat ini bisa masuk. Sudah saya invite. Oke, mudah-mudahan Sis Gio bisa segera bergabung. Jadi kita akan ngobrol. Beberapa tahun saya ketemu sama Sis Gio itu belum pernah ketemu tadinya. Jadi beliau ini bersama saya kami ke Medan. Bante memberikan damatok dan Bante nyemplungin saya. Bante Wim ini nyemplungin saya untuk mengajar. Dan pada saat kami Bante memberikan damatok, ya sudah akhirnya
saya ikutan gitu. Oke, saya invite Siskyo. Silakan invite saya diterima Siskyo. Dan kami belum pernah ketemu. Jadi yang unik dari online retreat ini, kita di Jakarta, murid kita bisa di mana saja. Dan baru tahun 2000 berapa gitu, saya ke Medan pertama kalinya. Baru ketemu sama Siskyo dan murid-murid yang bermukim di Medan. Jadi itu yang menarik. Kadang-kadang kita tidak pernah ketemu secara langsung, tapi bisa lewat online itu karena kita tuh bisa apa namanya membawa orang-orang ini belajar meditasi. Oke, Siskyo, silakan terima undangan dari saya. Saya sudah invite, lihat. Oke, coba sekali lagi ya, mudah-mudahan lancar. Oke. Jadi kita tidak pernah ketemu sampai 2000, entah 2000 berapa, mungkin Siskyo lebih ingat. Kapan ketemu saya pertama kali waktu saya ke Medan. Nah ini Siskyo sudah mulai gabung. Halo malam Siskyo. Malam, Apa kabar? malam yang bahagia, Mam. Terima undang. Semoga Iya, bahagia. ini suaranya agak-agak terlalu apa ya namanya. Aha. Nah sekarang bagus tuh. Oke. Nah Siskyo ingat nggak, kan dulu kan saya kan ke Medan ya Sis ya. Iya, Waktu Mam. Bante Damoto itu kan tahun 2012 atau 2013? 2012, Mam. 2012. Nah, saya kan dicemplungin sama Bante, dibilangin kalau diumumkan bahwa ini Brenda bisa mengajar online retreat, padahal belum pernah tuh sis waktu itu. Jadi, Siskyo belajar online itu di 2012 ya sis ya? Itu di bulan Juli, kalau nggak salah Juni apa Juli seharusnya. Kan Mam Brenda adakan Damato. Itu saya belum kenal Aha. dengan Brenda. Ada teman saya, Sis Ciali sama Sis Bihun. Oh Mereka iya iya iya. Iya. mereka yang ngajak diantar dijemput lagi. Sebelum Waduh. Sis Bihun di beberapa tahun yang sebelumnya katanya dia ada buku intisari. Mam Brenda pernah masuk buku intisari ya? Nggak inget. Tunjukkan ke saya. Katanya kalau suatu hari kita bisa ketemu, alangkah baiknya ya. Saya bilang semoga ya pas di tahun 2012 karma baik berbuah. Terus kan Siskyo kan belajar online ya sis ya? Hmm. Terus ketemu saya langsung tuh kapan ya sis? 2000 berapa ya sis ya? Waktu pas 2000 saya ke Medan itu eh, 2000. awal pertama di 2012 pas di Damato, itu selesai Damato diajak kenalan. Saya itu dapat pelukan hangat cinta dari Mam Brenda. Saya aja ndak inget loh sis. Kemudian saya minta kan saya itu lagi ada pakai BBM ya, Mam saya boleh minta Iya. nggak BBM-nya? Kata boleh. Setelah selesai Damato, keesokan harinya ada Damato lagi di Mahasampati. Oh iya 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 iya. Iya. Pas hari itu Kak, saya ingat kami baru dari Brastagi. Habis jalan-jalan di bawah jalan-jalan malamnya. Ya. Terus kita Kemudian jumpa pertama kali itu kapan ya sis? Sesudah itu udah lama tuh. 2000 berapa ya? 15 atau 2016? yang ke Medan. Iya, yang sis undang saya makan rame-rame itu. 2017, Mam. Wow. Jadi Wah, lama ya memang. iya. Belum tentu selalu memang peserta ini bisa ketemu langsung sama asmennya. Tapi ya karena waktu itu saya ke Medan ya
menyempatkan diri, diundang makan ya ikut. Dan sejak itu ya setiap saya ke Medan ya pasti jumpa sama sis dan teman-teman sis Jali, sis Ahun, sis Kim, sis Jenny dulu ya. Jadi ya kita sama-sama. Terus apa sis yang berubah dari Twin setelah sis belajar nih? Sangat banyak perubahan dari diri saya sendiri, perubahan di lingkungan saya, baik di rumah tangga, di tempat pekerjaan, sudah itu sosialitas ya. Dulunya awalnya saya sih sudah sempat minder dari teman-teman, menganggap itu hidup kok duka banget ya. Di lautan penderitaan. Iya. Dari itu sejak di 2012 belajar bahwa saya mengetahui itulah artinya hidup, mengenal cinta yang sebenarnya. Sebelumnya di tahun 2005 saya sudah mencari banyak guru-guru yang memberi pencerahan juga, tapi ya masih belum pelaksanaannya itu masih belum gimana ya, Mam? Belum ada hasilnya gitu, belum ada membawa perubahan. Sama seperti saya dulunya. Iya. Sebelum kenal Twin saya belum berubah tuh sis, bener. By the way, saya kepengen tahu nih cerita. Orang-orang kan panggil saya sis Brand. Kenapa sis Gio panggil saya Mam Brenda? Iya, karena saya merasa sangat berterima kasih, sangat maha modana lah, Mam. Dengan berkenal dengan Mam Brenda, saya dapat belajar dan sangat banyak yang dapat saya peroleh ya, dari perubahan diri saya. Sudah seperti mama saya juga sih. Padahal saya bilang sama sis Gio, panggil saya sis Brenda aja, tetap aja dipanggil Mam Brenda. Tapi memang sih sejujurnya saya menganggap semua orang itu adalah anak-anak saya. Jadi kalau saya mengajar asmen, saya mengajar dulu online, murid-murid, itu tulus. Mengajar retret itu tulus. Apa yang saya tahu ya saya kasih tahu gitu. Jadi nggak ada yang saya sembunyikan. Dan itu tanpa tendeng aling-aling, maksudnya tanpa harapan apapun ya sis ya. Jadi ya seperti seorang ibu lah gitu. Jadi nggak berharap dikembalikan dalam bentuk apapun, itu tidak. Oke, terus cerita tentang perubahan sis. Nah kan sis bilang nih banyak nih sis Gio cerita banyak yang berubah. Coba satu-satu diceritain supaya ini menjadi inspirasi buat yang mendengar. Iya, awalnya saya cari kebenaran itu, kebenaran sejati, cinta sejati itu dari tahun 2005 ya, itu gelombang kehidupan itu mulai datang. Yang beruntun sudah itu mengalami hal-hal seperti mimpi-mimpi. Sudah itu setiap mimpi itu sering terjadi. Jadi bisa ketakutan dengan mimpi-mimpi itu. Sampai saya trauma, sempat konsultasi ke dokter. Dokter menganggap saya itu lagi stres, dikasih obat tidur. Saya makan hanya semalam aja sebutir, tapi efeknya itu nggak membawa juga. Masih terus mimpi. Udah itu saya menyesali kenapa saya dikasih mimpi, tetapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Dan dari itu saya mencari sebenarnya apa sih artinya hidup ini. Nah, saya mulai saat itu ada ketemu ya guru-guru pembimbing yang memberi pencerahan. Ada yang mengatakan kita harus pancarkan cinta kasih, ya pancarkan cinta kasih.
jangan membenci, kebencian akan berakhir dengan cinta kasih, ya itu diterima. Terima tapi ya enggak menyelesaikan masalah. Nah, dari satu case ke satu case kayaknya begitu-begitu terus ya, mengerti itu semua ada karma. Tapi sudah sangat lelah sih saat itu. Sebelum mengenal Twin, terasa sangat lelah sampai pas itu diajak Dharma Talk itu berkenal, itulah karma baiknya mulai berbuah. Di sana mulai mengenal apa itu sebenarnya cinta, dan cinta itu ternyata bertahap ya. Di tim saya belajar itu ada tahapannya, dari metta, karuna, mudita, UPK. Sejak itu baru mengalami proses perjalanan hidup itu, merasa batin lebih tenang. Tapi hidup ini ya terus berproses ya, Mam. Semuanya nggak instan. Tapi sudah mengerti dengan menjaga sila. Dari tim saya banyak belajar nih, dari meditasi pemaafan dengan sikar itu sangat membantu. Dimana dengan sikar itu saat lagi ada masa itu teringat sikar itu sangat ampuh ya, Mam. Dimana saat timbulnya kegelisahan kita sadari itu dibawa, sudah tahu, dilepaskan, relax itu yang sangat mendukung untuk membantu menenangkan batin. Sudah itu sangat membantu untuk mengikis kilesa kita. Iya, ampuh banget. By the way, kilesa ini adalah kekotoran batin untuk bro dan sis yang belum paham tentang istilah-istilah. Jadi kekotoran-kekotoran batin ini bisa dalam bentuk kebencian atau penolakan atau loba, keinginan yang banyak sekali. Terus kemudian dan delusi ini adalah ketidakmengertian kita menganggap aku ini kekal. Jadi ya itu belajar, betul. Pembelajaran ini benar-benar bertahap. Iya, semua dengan proses. Saya belajar online retreat ada 3 kali, Mam Brenda. Pertama di 2012, kemudian 2014, dilanjut ke 2015. Iya. Saya aja lupa, sis. Udah berapa banyak yang dibimbing, udah siapa saja, di kapan, udah enggak, saya enggak punya catatan personal tentang itu. Karena buat saya mengajar ya mengajar, nggak perlu lagi diingat-ingat siapa yang udah pernah diajar gitu. Cuma kalau orangnya yang pernah saya bimbing itu suka menyapa, Sis Bren pernah membimbing saya tahun sekian. Oh iya gitu. Jadi ya mungkin begitu ya, memang kalau sebagai pembimbing itu yang lebih diingat, yang lebih mengingat adalah orang yang diajar ketimbang pengajarnya sendiri gitu. Yang sangat sama saya, Mam Brenda, saat pelatihan Asmen. Ya, itu kan saya diajak, sudah itu ditawarin nginap di rumah Mam Brenda. Iya. Iya. Saat itu kan sebelum berangkat Mam Brenda ada menitipkan saya itu kursi lipat. Kursi lipat. Itu titip sama saya bawa sampai ke tempat pelatihan. Kursi lipat itu tetap sama saya. Oh ya? Iya. Waktu pulang sampai balik dari pelatihan, kan saya serahkan ke Mam Brenda, Mam, ini kursi lipatnya. Hah? Oh, ini kursi lipatnya ada sama kamu ya, sis? Iya, Mam. Yang sangat terkesan sama saya itu, Mam Brenda itu sangat bijaksana. Oh ya, sis, itu enggak saya tanyakan ke kamu, karena untuk
saat kamu pelatihan enggak mengalami gangguan. Itu sangat terkesan sama saya, Mam Brenda. Oh Dimana ya, kalau saya aja nggak ingat loh sis. iya, soalnya biasanya umumnya ya, Mam, sebelumnya belajar kan kalau kita titipkan sesuatu kepada seseorang itu, saat kita membutuhkan kita akan minta tuh. Kita nggak Ah, perhatikan orang itu, ya kan? Eh, Mam Brenda sampai menjaga batin saya agar latihan saya saat itu jangan sampai terganggu. Itulah yang terkesan sama saya belajar untuk menerapkan di dalam kehidupan saya. sadu, 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 bagus sekali, bagus sekali. Terus kemudian yang berubah di dalam kepribadian sis, itu apa? Eh, Awalnya saya seorang yang pendiam, udah itu mau dikatakan cuek juga iya. Kalau misalnya seseorang yang saya merasa dia itu saya nggak suka sikapnya, saya bisa cuekin dia. Apa yang dia katakan nggak saya perhatiin. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Iya, itu Betul. sebelum belajar tweet, saya pernah ketemu seorang Rinpoche. Itu saya mulai belajar banyak sifat-sifat saya itu yang pernah saya lakukan tanpa saya sadari, tapi masih belum ada perubahan ya sebelum mengenal Twin. Dikatakan kamu ini orangnya di mana saya nggak menyakiti seseorang, saya tidak akan menyakiti dia. Sudah itu saya bisa bersabar, tapi kalau keterlaluan, saya ada emosi juga. Pernah seperti di kantor itu dengan tidak sengaja melihat sikapnya yang tidak baik dengan saya, dia membanting kursi, saya juga bisa melakukan. Kenapa dia bisa melakukan itu, saya nggak bisa. Itu saat belum mengerti. Saya belum mengerti. Banyak kesalahan yang saya lakukan, tapi seperti menggosip itu. Menggosip kan perbuatan seseorang, dikatakan itu Rinpoche itu tahu apa yang saya lakukan, padahal saya nggak kenal dia. Katanya, kamu pernah nggak melakukan menggosip seperti seseorang dari penghasilannya itu, kamu menganggap dia nggak wajar, tapi kamu menggosip dia. Contoh ya, Mam, contoh ini itu sebelum saya mengetahui seperti kan ada yang pandita yang itu baca-baca doa saat seperti dikremasi gitu, kemarin ya namanya masih remaja, mulut itu masih nakal usil ya. Sekali ketak gopeceng. Itu padahal itu nggak boleh. Jadi saya ada tanya Rinpoche itu. Jadi Rinpoche gimana? Ya, kalau kamu sudah tahu, kamu minta maaf sama yang bersangkutan. Hah? Minta maaf? Tapi ada saya lakukan, saya ke tempat tersebut, saya minta maaf, saya bilang, saya pernah dengan tidak ketahui bahwa saya pernah mengucap ini. Oh, kalau kamu sudah tahu ya udah, pasang dupa sama cikong minta maaf. Itu saya lakukan. Ya, setelah mengenal di tim, setelah belajar itu bosan tahu, oh sebenarnya kita menggosip itu nggak baik. Apalagi sudah mendengar Dhamma Talk-nya Mam Brenda, Sila dan Karma. Udah itu ada seperti hasil regresi past life yang kisah nyata, itu semakin menjaga sila. Menjaga sila itu membuat batin lebih tenang. Betul. Iya. Betul banget. Betul banget sih. Iya. Dengan seperti yang itu saat kita nggak senang dengan seseorang, kita itu nggak care sama mereka, itu juga hal yang nggak baik.
Dimana kembali ke kita, seandainya kalau kita posisi mereka, apakah kita bisa menerima? Ya, Iya. betul. Jadi dari sini itu belajar untuk itu mengoreksi ke dalam, melihat diri kita ke dalam saat itu ya, mulai dari meditasi dengan pancarkan cinta kasih ke diri kita sendiri, di mana itu bisa enggak munculnya perasaan cinta kasih itu karena ada hal-hal sesuatu yang pernah kita lakukan itu akan menghambat kita, seperti nggak bisa munculnya cinta kasih. Nah, di tim ini ada mengajarkan kita teknik pemaafan. Mhm. Di pemaafan itu juga banyak manfaatnya dan banyak perubahan yang saya dapatkan. Setelah pemaafan itu serasa pong, pembawaan perasaan lebih happy. Betul. Ya. Dengan pembawaan kita yang lebih happy itu ya setidaknya banyak ya. Jadi gimana ya, kalau misalnya kita nggak happy nih, pasti muka kita itu mukanya lebih mengkerut ya. Iya, Aura kita, iya. aura kita itu Gelap. aura kita itu juga nggak enak dipandang. Wow, Iya. pasti pada nggak nggak senang dengan dia, bukannya nggak senang, kayaknya nggak nyaman dengan kita gitu. Iya. Ya, soalnya kita juga bisa merasakan kalau muka kita itu nggak enak itu pasti yang lain juga nggak nyaman. Apalagi yang teman kita itu punya muka yang nggak enak, perasaan kita juga nggak enak. Jadi semua Hmm. berubah dari diri kita sendiri dulu. Iya. Ya, bercermin dari diri kita keluar, benar. Sis, kembali ke cerita mimpi yang Sis bilang menjadi kenyataan. Apakah mimpi itu masih terjadi? Mimpi ini, iya mam, tapi sudah nggak ada perasaan takut. Malah Wah, setelah mengertinya dana, sila, dan dhamma, memahami dhamma, mimpi itu yang sebelumnya kita kan takut nih. Malahan kalau kita takut itu semakin menarik kejadian itu. hmm, Ya, jadi setelah tahu kan Mam Brenda pernah mengajarkan dan pernah share ke Mam Brenda kalau misalnya itu hal yang tidak baik itu kita pemaafan. Pemaafan, hati kita plong, kita nggak ya, memiliki masalah itu, dan ya, setidaknya kejadian itu mungkin akan terjadi, tapi nggak sedrastis itu. Cepat ada solusinya. Banyak kuijin Mam Brenda. Iya. Wijin ini adalah guardian angel, bro dan sis. Jadi atau kodam dalam bahasa Arab ya. Jadi itu adalah pembimbing kita. Jadi ini yang akan bisa membantu kita sebenarnya. Selama kita perhatikan suara mereka. Karena kalau udah dikasih tahu tapi kitanya ngeyel bandel ya, udah deh kejadian. Tapi kalau udah dikasih tahu terus kita perhatikan dan kita contoh nih misalnya kita udah ada feeling jangan belok ke kiri. Nah, apa nggak saya dulu bodoh loh sis. Saya tuh bisa begini. Kenapa saya nggak boleh belok ke kiri? Lah saya udah deket lagi harus belok ke kiri udah mau sampai. Jadi saya ngeyel nih, saya belok ke kiri. Di situ kena masalah. Jadi saya dulu sangat tidak pernah mau mengerti intuisi. Informasi-informasi yang disampaikan oleh Wijin atau guardian angel saya ini tidak saya dengarkan. Tapi setelah saya lama-lama mengerti bahwa intuisi itu bisa dalam bentuk suara guardian angel, bisa dalam bentuk Wijin yang memberitahu, itu baru saya mulai memperhatikan. Dan ternyata itu adalah bantuan buat kita sebenarnya. Kalau untuk Sis Gio gimana? Ya, itu datangnya dari mimpi Mam Brenda. Sudah itu mimpi, iya, sangat saya takutkan beruntun kejadian itu dan sangat bisa dapat dikatakan sangat mirip kejadian dengan mimpi di daerah pernah ya ini kejadian
suami saya sendiri. Saya lupa tahunnya. Itu saya pernah mimpi dia kecelakaan. Kecelakaan iya, iya. Cimbro daerah. cerita waktu itu ya benar. Di situ dia kan belum begitu dapat dikatakan belum ketemu Dhamma. Udah itu belum mengerti melakukan kebajikan-kebajikan gitu ya. Dulu Dan ya, sebelumnya ya. sebelumnya, tapi sekarang udah berubah sih. Betul. Ya. Kejadian itu saya mimpi itu sudah dalam was-was dalam hati saya. Aduh, jadi gimana ini? Apakah ini akan terjadi? Kan terjadi beban pikiran, tapi nggak bisa saya katakan. Kalau saya ungkapkan, dia juga nggak percaya. Setelah 2 minggu kemudian, ia terjadi. Kecelakaannya sangat drastis, di mana mobilnya kalau dari posisi duduknya, sepertinya dia itu sudah kehilangan nyawa. Wah, ya. Itu sampai nggak sadarkan diri. Sempat dia kecelakaannya di daerah Siantar sana ya, di 50 dia sempat diangkut ambulans di rumah sakit di Siantar. Saat di sana itu dia sudah nggak sadarkan diri. Saya sudah merasakan apakah ini sampai ke hilang kesadarannya. Soalnya yang diucapkan itu ya kayaknya dia itu nggak tahu apa-apa sih, cuman tanya saya di mana, kenapa bisa begitu. Tapi itu ada melakukan kebajikan itu nah di sinilah kekuatan doa. Begitu ada kejadian, ada mimpi, saya selalu berdoa semoga diberi keselamatan, mintalah pertolongan dari itu, udah kasih petunjuk gitu. Iya. Hasil dari scan otak semua sekali bawa medan, ya masih normal, merendah sampai saat ini. Iya. Nggak ada kejadian. Iya. Luar biasa ya sis ya. Iya. Jadi seringkali setelah mimpi lalu sis doa sehingga kalaupun terjadi itu tidak fatal. Iya. Begitu sis, iya. Dan ini yang sis Gio maksud dengan tema tentang doa ini. Iya. Oke. Terus setelah sis belajar jadi, kemudian setelah itu gimana? Setelah kejadian itu, sis bisa mengkaitkan, kemudian bisa mengerti. Belum bisa karena belum mengenal twin. Cuman saya merasa adalah kenapa dari satu tragedi ke tragedi yang berlanjut terus. Cuman dikatakan bahwasanya itu adalah ada kaitan dengan karma, hanya tahu itu aja. Belum tahu cara untuk mengatasi duka, kan termasuk duka ya Mama ya. Belum tahu caranya. Ya. Jadi setelah belajar dari twin, di mana kita pancarkan meta, kan diajarkan dari diri kita dulu. Dengan perasaan bahagia, kita bahagia, dan itu kita pancarkan meta ke semua makhluk, ke lingkungan kita, semua itu kan. By the way, sis, meta ini adalah cinta kasih. Kadang-kadang pendengar ini belum tentu mengerti istilah-istilah Pali, sis. Oke, silakan dilanjut. Iya, setelah belajar itu hidup masih ada prosesnya, tapi batin sudah mulai tenang, seimbang. Udah itu ya sudah bisa menghadapi apa kejadian-kejadian apa yang dialami gitu. Bisa bawa lebih happy, dan itu membawa jasmani ini lebih sehat. Kalau enggak sebelumnya saya sering sakit. Udah itu sering sakit.
di hari-hari tertentu itu juga seperti mendekati Cik Id atau Sabgoh, itu saya perhatikan sering drop. By the way juga, Ceit itu adalah tanggal 1 di bulan lunar. Jadi bulan sabit, dan Capgo itu adalah bulan purnama. Di setiap bulan itu kan ada sabit dan purnama. Saya menjelaskan supaya clear untuk yang mendengar. Oke, silakan Sis Gio, lanjutin. Sering kejadian itu saya juga ya ada yang mengatakan itu banyak versi ya Mam Brenda. Ada yang mengatakan itu kamu itu umat awam enggak boleh menjalankan 5 sila. Loh itu saya mengajak. Loh enggak boleh. Kan belum tahu belum tahu kebenarannya. Ini jadi sanksi juga, apa benar begitu saya umat awam nggak boleh jalankan 5 sila katanya. Sampai ada acara itu pas Bante Sri Panyawaro datang ke Medan Damatok di saat the power of meditation. Saya itu batin saya sangat kacau banget sih. Saya hadirin itu Damatoknya. Saya coba tanya ke panitianya, Damatok, saya boleh nggak ketemuan dengan Bante? Saya mau sharing sebentar. Katanya, aduh Bante itu sudah sangat lelah, capek katanya. Tapi saya tanya dulu ya, saya coba. Ya karma baik berbuah, Mam Brenda. Saat itu saya sharing dengan Bante Sri Panyawaro, auranya sangat bagus sih. Mendekati Bante saya merasa tenang banget. Katanya ibu itu setiap orang wajib menjalankan sila, melatih diri katanya. Betul. Melatih diri, sudah itu semua hidup itu sesuai dengan karma masing-masing. Nah, yang mengenai mimpi-mimpi itu saya tanya ke Bante juga. Katanya enggak sesuai dengan karmanya masing-masing. Kalau misalnya kita bermimpi seseorang akan mengalami sesuatu hal, kita coba anjurkan mereka untuk melakukan kebajikan. Betul. Iya. Betul. Terus? Iya, setelah dari itu hati merasa lebih tenang. Ya, itu di tahun berapa? Setelah itu, ya kemudian lah, setelah dari ketemu di TUIM itu, saya di sana kan waktu online retreat ada di setiap pagi mengambil sila, itu melatih diri, itu menambah keyakinan saya bahwasanya kita melatih sila untuk bisa menjalankan hidup ini lebih baik. Dengan menjalankan sila, kita itu ada merasa lebih care ya dengan hidup ini, mengingatkan kita untuk tidak menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, betul. Tapi setelah berarti mengambil sila itu ya semakin banyak hasil yang dapat dilihat sih, Mam. Ya, pasti. Nah, kalau udah jaga sila kan salah satunya hasilnya adalah tidur, nyenyak, pelor, enak banget. Kalau kita jaga sila itu nggak ada berapa menit, nggak sampai semenit, hilang. Sampai nih saya tidur kan selama Scott masih di Hawaii kemarin itu, kan dia tidur sama Mami suka bilang, aduh lihat kamu tidur tuh enak banget, begitu kepala nempel nggak lama tidur. Iya, jadi memang kalau kita jaga sila itu ya begitu.
banyak Iya. sekali. Terus sis, kemudian kan sis belajar nih, belajar mengajar, pelatihan Asmin. Setelah Hmm. itu masih dilanjutkan mengajar sekarang. Oh iya, saya mau dengar cerita sebelum ke sana sis. Saya mau dengar cerita waktu sis Gio membuat acara one day retreat sama kita. Terutama yang 150 orang itu yang rame-rame. Sampai kita butuh bala bantuan dari Jakarta dan bahkan Bro Edi dari Kaltara ikut datang ke Medan. Nah itu bagaimana tuh sis membuat acara sampai banyak orang tertarik untuk belajar meditasi. Karena sis Gio cuma sama Bro Arman, sama Bro Anthony ya, sama teman-teman lain sis Jali dan sis Kim dan lain-lain. Itu kan belajar mengarrange gitu supaya ODR-nya berjalan dengan baik. Dan ternyata memang beberapa kali ODR. Kita ada berapa kali ODR ya di Medan ya sis? 3 kali ya sis ya? 4 kali. 4 kali ya? 2017, kedua 2018 berturut setiap tahun sampai 2020 awal Januari itu yang terakhir sebelum pandemi. Oh iya betul. Mau Sudah ada pandemi. iya, saya tidak lagi keluar kota sejak itu sis. Terakhir itu saya ke Medan itu. Nah terus pada saat sis membuat itu, bahkan yang membuat saya ingat dan terharu adalah karyawannya sis Gio. Beliau ini Muslim, ada 2 orang ya sis ya kalau nggak salah. Satu dari kantor, satu dari yang bantu di rumah ya. Dari kantor, satu yang bantu di rumah. Ya. Ya. Itu hasil meditasinya bagus hari itu. Terus mereka berlanjut nggak sis? Yang di kantor sih nggak lanjut lagi, Mam. Tapi mereka sepertinya yang lebih ini sih bisa lebih happy lah. Bagus ikut semua. Nah, kalau yang pembantu di rumah sih ada melanjutkan. Yang terakhir, cuman sekarang dia sudah nggak kerja dengan saya. Terakhir sebelum berhenti dia ada mengatakan satu yang dialami yang membuat dia sangat terharu. Di mana di lingkungan dia seperti nggak, lingkungannya itu ada tetangga dia mengatakan hal dia yang nggak baik, Oh, hal yang tidak baik. Kemudian dia ada yang ada waktu di rumah kan cici saya kerja, cici kayak Siskin kan ada belajar juga di tim ya. Ada kasih tahu ya kita memaafkan dia, apa yang telah mereka lakukan dengan pemaafan, kita pancarkan cinta kasih. Ternyata dia turutin, dia lakukan. Setelah seminggu kemudian, dia itu ketemu sama tetangganya. Pas tetangganya itu ada suasana berkabung, dia itu ketemu di satu toko ya. Tiba-tiba tetangga yang mengatakan hal yang gak baik tentang dia itu dia meminta maaf. Iya. Ya, di saat itu dia terharu sampai menangis. Loh, kenapa bisa seperti ini? Ternyata kita memaafkan dengan cinta kasih, itu hasilnya yang kita dapatkan. Ya, itu energi itu real. Jadi energi ini kan energi cinta kasih, energi memaafkan, itu sangat real. Banyak orang berpikir, mana mungkin bisa terjadi begitu. Tapi udah banyak kejadian kayak begini sih. Iya, memang. Saya Mam Brenda. Iya. Oh iya, Sis Kyo juga alami. Coba cerita, Sis. Iya. Ada satu yang sahabat saya ya, sahabat dekat saya, dia juga guru, sebagai guru yang terbaik untuk saya melatih melatih kesabaran nih. Sebelumnya,
Sebelumnya sahabat saya ini kami berbeda pendapat, Mam. Ya, saya orangnya ya eh gimana bertolak belakang sifat sifat kami. Mau melakukan kebajikan, sebelum dia belum mengerti, udah itu ya bisa selisih paham itu sangat banyak. Oh. Mungkin ya saya itu merasa nggak nyaman itu, perasaan saya itu kan nggak enak nih. Belum belum belajar di swim, kan nggak tahu itu gimana munculkan perasaan bahagia. Itu kan merasa nggak nyaman itu, kita juga nggak nyaman itu. Merasa, loh kamu kok begitu, Mhm. seharusnya nggak boleh begitu. Itu kan sudah energi yang nggak bagus, bentrokan Iya. gitu. Jadi nggak pernah ada keakuran gitu. Setelah Mhm. belajar, ya ini proses juga ya, Mam. Nggak secepat itu saya Pasti. nggak bisa mengatasi suasana yang nggak nyaman itu dengan berjalan waktu. Ya, saat ini saya sudah merasa lebih baik. Begitu ketemu orang yang sifatnya lagi emosi yang tinggi, saya cukup diam. Diam, Hmm. jalan atau dengan UPK. Betul. Cocok Iya, UPK dan tenang seimbang. Bener, itu akan betul sangat membantu. Kalau bukan cita kasih ya kita pakai tenang seimbang. iya, Jadi sih iya. sudah bisa praktekkan ini dalam sehari-hari. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sis ajar di lingkungan sis? Berubah, Mam Brenda. Saduh. Ya, yang awalnya nggak sependapat dengan saya, eh, sekarang ya juga sudah sejalan lah, sudah sejalan seide. Dulu kan apa yang mau saya sampaikan, aduh, kalau saya sampaikan dia itu menganggap saya itu orangnya aneh gitu. Jadi jadi manusia nggak boleh begitu, seharusnya begitu, nggak sejalan. Aha. Tapi Tapi dengan sekarang sudah oke ya. dengan berubah dari saya, oh dia nggak menerima, is okay deh. Ya tidak setiap orang bisa bisa apa yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran mereka. Jadi Aha. perasaan nyaman yang kita yang kita sampaikan, mereka juga nggak merasa nggak enak dengan kita. All is well. Ya, oh Tapi sudah. akhirnya ya hasilnya mereka itu lebih bisa memahami gitu. Saat kita sampaikan mau diterima oke, enggak ya oke. Ya. Ya, mereka berjalannya waktu mereka bilang oh iya, apa yang kamu bilang itu benar ya. Sis, sis Jo ini mengajar online di Uh, luar kota atau daerah seputar Medan yang sis bimbing? Pertama yang pernah saya terima, oh yang satu di luar kota. Nah itu hasilnya juga Oh. baik, yaitu Ah, hasilnya sangat baik, di mana awalnya dia itu ada satu pancarkan ke orang tua, oh, pancarkan orang tua dengan pancarkan musuh-musuh. Di sana dia melihat suatu yang powerful. Waktu pancarkan ke orang tua itu, dia itu merasa kok saya nggak bisa pancarkan ya. Saya bilang kenapa? Ada masalah? Katanya nggak ada masalah. Coba apakah sebelumnya ada? Baru dia cerita ya itu sudah lalu, tapi itu sudah berlalu, tapi sekarang nggak lagi. Waktu itu kamu kesel nggak dengan orang tua kamu? Ya kesel sih, tapi sudah saya maafkan.
Saya coba anjurkan, coba kamu lakukan pemaafan. Dia ikuti, kan. Ternyata hasilnya bagus banget. Dimana orang tuanya itu ternyata kan berpisah ya. Dia dititipkan dengan ya family dia. Setiap mamanya nggak bicara dengan dia. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian dia itu info ke saya, sis, mama saya itu saat telepon sudah ada menyapa saya, sudah ada bicara dengan saya. Kemudian nggak berapa dia ketemuan dengan mamanya. Kemudian saat pancarkan dengan musuh-musuh itu dia juga kelihatannya hasilnya bagus. Katanya orang-orang yang itu sebelumnya nggak bicara dengan saya pancarkan ke mereka, itu mereka tiba-tiba memanggil saya gitu. Iya betul, itulah energi cinta kasih itu adalah energi yang real sekali. Ada walaupun kita tidak bisa kelihatan dengan kasat mata, tetapi energi itu ada dan bahkan bisa sampai tanpa batas waktu, tanpa ruang. Jadi mau sis di Medan, muridnya lagi di Australia, itu tetap bisa sampai. Dan yang sangat saya hargai adalah Sis Gio sekeluarga nih, suaminya Bro Anthony, anaknya Bro Ili, itu sangat-sangat aktif membantu kami saat mengadakan One Day Retreat, bahkan TYC ya Sis ya, Twin Youth Camp. Itu Twin Youth Camp keberapa yang di Medan waktu itu? Yang ketiga atau keempat ya Sis ya? Ketiga sepertinya pemerintah ya. Ketiga ya Sis ya, iya. Jadi waktu itu saya tidak datang, tetapi Sis Gio, Sis Jali, Bro Anthony ini tiap berapa lama, kan jauh ya, cukup jauh dari kota Medan ya Sis ya. Itu Bro Anthony tiap berapa lama ya, hampir sering sekali bawakan bahan makanan apa bolak-balik, itu sibuk sekali. Dan saya sangat hargai karena melihat kemajuan anak-anak dari meditasi itu luar biasa Sis. Bahkan sampai berkunjung ke panti asuhan atau panti jompo ya waktu itu ya Sis ya? Panti asuhan ya? Iya. Jadi Bro Ili ini sangat bertanggung jawab mengurus online bukan online, tapi Twin Youth Camp yang betul-betul mereka datang bermain di sana dan bagus sekali. Kemarin baru selesai kita Sis membimbing online. Karena kan sedang pandemi, jadi kami mengadakan 4 hari online youth camp. Dan itu juga sukses. Anak-anaknya happy-happy, bisa meditasi, bisa main game, yang katanya pikirnya membosankan. Ternyata bisa fun ya, gitu, meditasinya seneng. Karena bahagia gitu. Jadi tidak, nggak membosankan. Dan tadinya katanya nggak suka karena pikirnya bosen. Tapi hari keempat kemarin dia sedih karena ya udah selesai. Ada pengalaman apa nggak yang berkesan buat Sis Gio waktu TYC di Medan itu? TYC di Medan, ya anak-anak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Dan kita juga ikut bahagia ya Sis ya. Waktu itu kan dibimbing Sis Alan, Sis Vera, Sis Gio, ya Sis Jali ya. Waktu yang membantu. Jadi luar biasa itu. Saya juga kangen banget Mam. Di Medan ini kita adakan panitia kita apa adanya. Semua cukup sederhana. Tapi para itu asmennya membantu. Mereka semua dengan happy. Sudah itu meluangkan waktunya, sangat terharu banget. Iya, iya. Memang kita ini di Twin semuanya tulus. Tidak ada yang apa ya mengharapkan sesuatu kembali selain kebahagiaan untuk mereka. Karena kalau kita seperti meneteskan air di satu tempat, air ini dia akan berpencar.
air ditetes di danau misalnya. Nah, ini akan berpencar. Itulah yang saya sering visualisasikan, bahwa cinta kasih ini bisa terpancar kemana-mana. Jadi dari satu orang menyebar ke orang lain, menyebar lagi ke orang lain, bahkan jadi itu keluarga bisa bahagia, bisa rukun, dan itu merupakan satu kebahagiaan yang kita lihat perubahan-perubahan yang cukup drastis. Kalau dulunya masih suka marah, jadi tidak marah. Kalau dulunya terjadilah perubahan-perubahan sifat itu ada. Dan itu yang membahagiakan buat saya sebenarnya. Dan kami semua yang membimbing. Sebelum, nggak berasa loh sis, kita udah ngobrol sampai 1 jam nih. Sebelum kita selesaikan, ada pesan dan kesan apa yang mau sis Gio sampaikan? Iya, dari hasil yang saya dapatkan belajar dari Twin, yang ingin saya sampaikan, cinta itu sebenarnya indah dan powerful. Dari dimana kita, bagaimana cara kita belajar dari diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri dengan tulus, ikhlas, sabar, dan baru bisa kita mengembangkannya ke lingkungan kita. Betul. Doa itu, pikiran adalah pelopor. Ya, sebaiknya kita menghindari itu pikiran yang nggak baik dan ucapan yang tidak baik. Itu akan seperti doa yang baik kan kita bisa mendapatkan. Kalau doa ucapan yang tidak baik sama seperti itu. Ya, kalau kita mau belajar itu harus punya niat dan tekad. Dan kalau bisa menghindari kata saya belum ada waktu, nggak mungkin, nggak bisa. Begitu juga dengan cinta dan keluarga. Itu klise, selalu begitu sis. Karena saat seseorang mau melakukan kebaikan seperti meditasi, pasti halangannya banyak. Tergantung kita sanggup nggak melewati halangan itu. Banyak yang misalnya mau ODR, aduh sakit perut atau sakit apa jadi batal, kan sayang. Sebetulnya justru bahkan pada saat mereka tidak mengalami badannya tidak sehat, itu kita bisa pancarkan ke badan kita. Dan ini sudah kita praktekkan dan kita alami. Jadi sakit itu bisa kita berdamai dengan rasa sakit. Dan itu memang luar biasa dari berkat cinta kasih. Ya, dan niat dan tekad kita dulu, Mam. Ya. Ada satu mengenai itu, rasa sakit di tahun 2010 itu, saya sudah sempat merasakan itu, saya merasa usia tua, Mam. Itu mau rumah saya kan ada lebih muda dari saya. Kan lantai 3. Itu sudah mau naik ke lantai 3, itu sudah serasa nggak sanggup gitu. Kedua kaki itu terasa capek. Sampai hampir ada beberapa bulan, saya nggak naik ke lantai 3. Tapi teringat meditasi pemaafan. Dengan meditasi pemaafan, setelah beberapa hari ya, itu kemudian pemaafan atas diri kita sendiri. Karena tidak itu, kadang kita kan nggak menyadari kita menyakiti diri kita sendiri, memaksakan diri kita sendiri. Nah, jadi pemaafan itu ternyata kaki saya ini, tenaga saya itu pulih kembali. Wow. Iya. Luar biasa. Itu dalam berapa lama, sis? Ya. Itu saya nggak sadari kondisi saya itu, saya anggap itu sakit fisik ya, Mam ya. Itu sekitar 3 bulan itu saya merasa saya sudah itu seperti, oh ini mungkin seperti mama saya itu ya, ii saya itu sudah faktor usia ini. Itu awalnya saya mengira seperti itu. Tapi
menyadari alangkah baiknya saya pemaafan. Setelah melakukan pemaafan, ya kira-kira itu 1-2 hari aja sudah oke, Mam. Iya, iya. Wah, luar biasa. Ini ada komentar. Ada Samaneri Sadana Badra yang bergabung. Selamat datang, Sis Christine Effendi. Mam Brenda ingat meditasi di Bogor tahun 2013 di Hadayawatu Foundation. Betul, waktu itu kami meminjam Hadayawatu ya, tempat di bukan Cipanas, itu daerah sana. Waktu itu saya cukuran. Benar, saya pernah melakukan latihan samaneri di bawah Bante Wimalaram Simahatera, tetapi di tempat itu yang kita gunakan, yang kita pinjam di Cibodas, namanya Cibodas. Iya, betul. Masih ingat ya sis ya sama saya. Oke. Oh ya, hampir ketinggalan. Aduh, kita nggak sempat ngobrol soal atomi nih sis. Padahal sis Gio juga merupakan agen atomi. Jadi untuk bro dan sis yang mau tahu tentang atomi mungkin bisa DM sama sis Gio. Nanti bisa diceritakan apa manfaat atomi gitu ya sis ya. Atau sis mau cerita sedikit nggak tentang atomi sebelum kita sudahi? Atomi, ya awalnya saya sih join ke Atomi itu hanya pakai produk aja. Karena pas itu produk itu juga nggak sengaja sih, produk itu odol sama sikat giginya itu memang cukup bagus ya. Setelah ada manfaatnya, saya reorder. Kemudian tidak sengaja, ya namanya mungkin rezeki Mam. Oh. Saya itu WhatsApp ke saya sudah sempat reorder sama teman ngajak saya bilang enggak dulu lah, kalau saya perlu saya pesan aja. Kalau saya katanya minta KTP, jadi saya join member. Ternyata di dalam Atomi itu yang setelah saya gunakan ada beberapa yang bermanfaat untuk saya, juga harganya terjangkau dan sistemnya juga enggak seperti MLM yang pernah saya join, itu harus kumpul poin. Ya kita kapan kita butuhkan kita beli, udah itu kita share ke teman-teman aja manfaatnya. Ternyata ya manfaat yang saya rasakan saya share, teman-teman juga ikut belanja, mereka juga join dengan tidak sengaja ya, ada passive income-nya. Wah, bagus lah. Jadi ini persiapan nanti kapan-kapan kalau pensiun. Sekarang sis Gio belum tua, belum waktunya pensiun. Tapi udah sehat, kakinya udah oke lah sis ya. Udah oke banget ya. Udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Dari sis Christine Effendi, iya cukuran, saya ada foto berdua sama mom, cantiknya nggak berubah. Oh terima kasih. Iya sudah lebih berusia, tetapi ya karena pikiran kita bawa happy, kita bawa bahagia dan memaafkan kejadian-kejadian, jadi nggak ada beban di dalam pikiran dan itu terlihat ternyata di wajah. Dan ya apalagi yang mau dibikin susah. Walaupun nih dalam 4 bulan terakhir nih suami nggak ada di Jakarta, hari ini baru pulang nih, dia lagi perjalanan dari Tokyo ke Jakarta, nanti tengah malam sampai. Itu ya namanya kalau kita nggak ada suami di samping kan pasti ada perasaan tertentu yang hilang. Ada yang kita mau diskusikan tidak bisa langsung, jadi harus WA, harus video call. Ya tapi nggak apa-apa, bisa menerima. Jadi berjalan tanpa terasa sudah 4 bulan sis. Dan saya minta dia pulang sebenarnya karena tadinya mau operasi kan, jadi operasi usus, kita lihat apakah perlu operasi atau tidak. Karena sedang diperbaiki oleh Bro Hartono. Kita coba lihat, mudah-mudahan bisa tanpa operasi saya bisa menjalankan
kegiatan sehari-hari dengan baik. Oke, sudah di penghujung acara, sudah jam 8 lewat ternyata. Berterima kasih Kangen kepada Sis Gio yang sudah menyediakan waktunya untuk kita ngobrol bersama. Banyak sekali input-input, insight-insight yang saya dapatkan dari pembicaraan ini. Dan itu mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang mendengar langsung secara live di IG Live malam ini maupun yang nanti mendengarkan rekaman-rekamannya. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-31 Senin depan bersama Dr. Siani dari Denpasar. Dan kita akan menceritakan tentang ngobrol seperti ini dengan si Siani. Yang juga merupakan salah satu asmen kami yang nanti biar beliau cerita sendiri. Karena setiap minggu itu berbeda. Oke, sampai jumpa. Kangen ya Sis Gio ya. Ganda. Oke, sampai jumpa.